Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairul Zabadi dari kelas Tadris Ilmu Alam A dengan NIM 207200012. Di sini saya akan melakukan praktikum uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelumnya kita bahas tentang larutan elektrolit adalah larutan yang terurai atau dapat menyatu dengan air, di mana molekul-molekulnya akan menjadi atom-atom elektrolit. Oke, untuk langkah yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yaitu pertama, ini saya menggunakan rangkaian PSU sederhana. Saya biasa menggunakan sebagai cas aki dengan daya 12 volt. Yang kemudian menggunakan data tabel pengamatan. Yang ketiga ada sumber alur listrik. 4, kita menggunakan sendok. Yang kelima, kita punya tabung dengan menggunakan karbon sebagai konduktor nanti ya, untuk mengetahui apakah larutan itu elektrolit atau non elektrolit. Yang berikutnya ada teh celup, ada garam, dan yang terakhir ada gula. Tak lupa kita siapkan air. Oke, mari kita lakukan percobaan. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita mencoba dulu apakah rangkaian kita benar-benar bekerja secara maksimal atau tidak. Ini coba saya hubungkan antara kutub positif dan negatif pada lampu. Maka hasilnya lampu menyala dengan terang ya. Seperti ini, lampu menyala dengan terang. Berikutnya kita sudah mengisi dengan larutan atau air keran, jadi kita belum menambahkan unsur apapun di dalamnya. Mari kita coba apakah air keran itu mengandung unsur elektrolit atau non elektrolit. Kita lihat lampu yang menyala itu redup, tidak seterang yang tadi ya. Dan apakah ada gelembung pada elektroda dan katode dan anoda maksud saya. Kelihatannya tidak ada gelembung ya. Oh, ada gelembung, namun sedikit. Ada gelembung sedikit. Dan nyala lampu redup. Untuk berikutnya saya akan mencampurkan 2 sendok gula ke dalam larutan. Kita aduk sebentar sampai benar-benar larut. Kelihatannya sudah larut. Berikutnya kita pasang kembali indikatornya. Lalu kita coba aliri dengan listrik lagi. Oke, hasilnya masih tetap sama. Untuk lampu masih redup dan kelihatan bahwa ada gelembung. Lalu gelembung pada elektrode, menghasilkan gelembung, menyatakan bahwa larutan gula adalah elektrolit lemah. Kita sudah buang ya larutan
gulanya. Berikutnya kita bersihkan pada bagian menggunakan tisu. Bersihkan. Sudah, berikutnya mari kita isi dengan larutan teh. Oke, kelihatannya sudah tercampur secara merata. Ada perbedaan warna ya, agak kuning. Mungkin karena tehnya yang kurang atau dasar tehnya yang nggak bisa kemerah-merahan. Berikutnya kita coba lagi menggunakan indikator. Apakah larutan teh itu termasuk elektrolit atau non elektrolit? Mari kita coba. Ternyata masih sama, yaitu larutan teh termasuk elektrolit lemah, dimana kelihatannya belum ada tanda-tanda adanya gelembung di sini, tapi dia menyala redup. Tidak ada reaksi gelembung yang muncul. Atau tidak terlihat ya, karena warnanya agak kekuning-kuningan. Tapi yang jelas kelihatannya tidak ada gelembung di sini. Hanya ada sedikit yang mengitari pada katode dan anode pada indikator. Ada, tapi masih jarang ya. Ada sedikit gelembung yang nampak. Oh, ada tapi sedikit. Dan nyala lampu masih sama, yaitu redup. Yang berikutnya mari kita uji dengan larutan garam. Seperti biasa, setelah kita menggunakan alat uji untuk katode dan anode pada bagiannya, kita bersihkan menggunakan tisu agar tidak menempel sisa-sisa larutan sebelumnya. Berikutnya kita uji dengan larutan garam. Kita campurkan ini 2 sendok garam ya ke dalam air. Kita aduk secara merata. Lalu kita pasang kembali. Alat ukurnya kita coba. Nah, di sini lebih terang ya dari sebelum-sebelumnya. Dan jika kita lihat gelembung yang ada pada katoda dan anoda itu banyak. Gelembungnya banyak dan lampu cukup terang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa larutan garam adalah larutan elektrolit, di mana senyawa garam mampu dengan sempurna berbaur dengan air dan menciptakan elektrolit. Ya, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang berbaur secara sempurna dan dapat menghasilkan elektrolit yang mampu menghantarkan listrik dengan sempurna. Tujuan dari video ini tadi adalah untuk mengetahui
manakah larutan-larutan yang termasuk larutan elektrolit dan larutan elektrolit lemah atau bahkan non-elektrolit. Kesimpulan dari percobaan kali ini menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab, lebih percaya diri tentunya, dan lebih berwawasan luas. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. See you next time and thank you.